Teh Devi ini bernama lengkap Cynthia Devi Yorensi. Beliau adalah guru dan dosen bahasa Indonesia. Saat ini beliau mengajar di SMA Dharma Bangsa. Kemudian beliau juga pernah mengajar pada tahun 2020 di Universitas Parahyangan, kemudian di Unikom. Beliau juga pernah menjadi asisten guru bahasa pada tahun 2018 di Benalla College, Victoria, Australia. Kemudian beliau juga pernah tergabung dalam pengajar atau tutor di Balai Bahasa UPI. Beliau pernah mengikuti kegiatan AP BIPA Bali untuk level 1, 2, dan 3. Untuk menghubungi Teh Devi atau berkomunikasi dengan Teh Devi, kita bisa menghubungi melalui surel atau email deviyorensi@gmail.com. Itulah sekian biodata singkat dari Teh Devi. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mempersilakan Teh Devi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Teh. Terima kasih Melda. Apa terlihat jelas ya? Atau tertutup? Oke, sudah, tapi sedikit terblok hitam Teh. Hitam ya? Ya. Oke, sudah ya? Terlihat jelas ya sekarang? Nah, pada kesempatan ini saya akan mengekspos bahan ajar yang pernah saya buat. Sebelum saya mengeksposnya, saya akan membagikan dasar-dasar tentang bahan ajar Bu ya. Di sini, kalau saya bertanya sama teman-teman atau Bapak Ibu, kira-kira menurut kalian itu pengertian bahan ajar apa ya? Bisa dong di komen di kolom chat ya, buat teman-teman. Kira-kira bahan ajar itu apa? Boleh, silakan teman-teman, Bapak Ibu untuk mengirimkan apa itu bahan ajar di kolom komentar. Ya. Kira-kira sama nggak ya sama media ajar? Hampir mirip ya dengan yang Roy sampaikan tadi. Coba kira-kira apa? Silakan teman-teman, jangan takut salah, kita sama-sama belajar. Ya, benar. Nah, udah ada Teh dari Novina. Oke. Lengkap berupa materi pembelajaran Teh, bisa berbentuk cetak atau non-cetak katanya. Atau bahan-bahan yang digunakan dalam proses berlangsungnya proses belajar, Kak. Iya, benar sekali ya, Nov. Ya, itu mewakili salah satu pengertian dari bahan ajar. Coba yang lain, layar saya mengalami ini tidak ya? Gangguan? Terblok Teh tampilannya. Ada lagi yang lain, kira-kira? Dari Feliani Teh, materi yang digunakan untuk mendukung tujuan pembelajaran. Oke, keren-keren ya jawabannya. Benar, bisa dijadikan itu apa bahan ajar. Ada lagi, selain itu satu lagi deh terakhir yuk, sebelum kita masuk ke pengertian bahan ajar menurut para ahli. Ada lagi, satu lagi, ayo jangan malu-malu. Karena nggak dihukum ya guys. Ayo teman-teman dikirimkan jawabannya di kolom komentar. Nah, ada dari Indah Nurjana dari mahasiswa UNJ. Bahan ajar merupakan gambaran umum untuk pembelajaran. Oke, keren banget. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menjawab. Nah, jadi kalau menurut Prastowo itu tuh seperangkat materi yang bersifat sistematis, baik dia tertulis ataupun tidak ya. Kemudian itu akan menciptakan suasana atau lingkungan belajar. Mirip-mirip kan sama teman-teman sampaikan tadi. Kemudian
Ada lagi menurut Majid itu mencakup petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung latihan, dan lembar kerja, serta alat evaluasi yang nanti akan dijelaskan oleh Teh Ari ya. Nah, kira-kira karakteristiknya itu ini teman-teman. Menurut Pak Widodo dan Jasmadi, self-instructional. Bisa kalian baca ya, bahwa dapat membuat pembelajar mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Jadi, sifatnya itu harus bisa menjadikan materi itu bisa dipelajari secara sendiri. Kemudian self-contained, yaitu seluruh materi dari satu unit itu terdapat di salah satu bahan ajar secara utuh. Jadi tidak boleh setengah-setengah karena akan bersifat ambigu. Kemudian stand on, bahan ajarnya itu dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama gitu. Jadi bisa part-partnya saja digunakan. Gitu. Kemudian adaptif. Nah, adaptif itu bisa dengan teknologi, terhadap perkembangan ilmu, bahkan terhadap pandemi kemarin ya. Jadi harus bisa beradaptif atau beradaptasi. Kemudian user friendly, yaitu instruksinya dan paparan informasinya bersifat membantu, bersahabat dengan pemakainya. Jadi nggak bisa nih kalau kita buat bahan ajar yang membuat orang-orang bingung gitu. Nah, kalau jenis-jenis bahan ajar ini, dia hampir mirip ya teman-teman sama apa yang dipaparkan sama Roy tadi. Misalnya bentuk bahan ajar cetak atau di print ya. Bisa dalam handout, buku, modul, lembar kerja siswa, seperti yang tadi Roy sampaikan. Kemudian bahan ajar juga bisa bahan ajar dengar atau program audio. Semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar. Contohnya kalau zaman dulu tuh ada kaset radio, bahkan ada piringan hitam. Kalau sekarang lebih ke podcast ya mungkin. Nah, bahan ajar pandang atau dengar atau audio visual ya. Sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya video dan film. Saya biasanya mengambil bahan ajar otentik dari YouTube ya, apalagi tentang masalah-masalah sosial seperti dari Vice atau dari konten-konten YouTube yang membahas hal-hal yang menarik yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, tibalah kita ke ekspos bahan ajar. Ini saya akan membagikan kepada teman-teman bahan ajar yang pernah saya buat. Apakah itu? Yaitu modul elektronik. Modul ini sebenarnya saya adaptasi waktu terjadinya pandemi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak yang belajar bahasa Indonesia, apalagi anak-anak prasekolah gitu, yang belum bisa membaca, kemudian jaraknya jauh. Jadi saya membuat modul elektronik ini untuk siswa-siswa di Australia. Nah, mengapa saya membuatnya? Karena mudah digunakan. Bisa dimodifikasi baik ukuran dan bentuk-bentuknya. Bisa dijadikan media atau papan permainan, ya. Kemudian lebih efisien dan hemat kertas ya teman-teman. Nah, dasar-dasarnya itu apa? Saya membuat bahan ajar itu yang pertama pasti dari kurikulum. Jurnal mengajar. Jurnal mengajar itu adalah kondisi di mana orang-orang itu situasi pembelajaran yang ada di waktu saya mengajar di Benalla. Kemudian saya akan mewawancarai kebutuhan dari guru dan siswa yang saya pelajari. Kemudian itu karena saya memilih modul yang untuk bahan ajar anak usia dini, sehingga saya mengkombinasikannya juga dengan karakteristik bahan ajar anak usia dini yang ada di Indonesia. Kemudian pendekatan yang saya gunakan atau bisa saja strateginya ya itu di model jaring-jaring yang integratif. Kenapa? Karena pelajaran bahasa Indonesia itu temanya bebas. Temanya bebas bisa kita sesuaikan dengan lingkungan dan keadaan yang ada. Oke, dari profil pembelajarnya dulu. Kita lihat ada studi literatur yang saya cari.
ternyata di Australia itu ada kurikulum bahasa Indonesia. Dia itu levelnya dari prasekolah sampai untuk kelas 12 itu ada. Nah, kemudian saya juga mendapatkan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia atau kita sering menyebutnya RPP ya, itu dari guru-guru di sana. Kemudian jurnal mengajar sebagai catatan pribadi saya selama mengajar dan mewawancarai guru. Nah, ini kurikulum di Victorianya untuk level fondasi. Fondasi itu adalah prasekolah. Jadi anak-anak PAUD itu udah belajar bahasa Indonesia loh di Australia. Nah, tapi fokus mereka itu adalah ke komunikasi atau menggunakan bahasa itu secara langsung. Nah, kita bisa melihat indikator-indikatornya adalah membuat gambar, kerajinan, terus berpartisipasi dalam lagu seperti yang Anggi jelaskan tadi, dia suka membuat nyanyian-nyanyian untuk anak-anak di Australia, kemudian juga mengikuti instruksi dengan berkeliling atau mencari objek yang ada di kelas, misalnya dengan mengambil satu blok atau misalkan ada tanaman apa di sana, seperti itu ya. Nah, selain itu yang menarik adalah di Benalla itu sekolahnya itu bilingual. Jadi bilingual mereka bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Jadi mereka itu lebih spesifik belajar bahasa Indonesia lebih sering dari sekolah lainnya. Mereka itu punya program namanya Indonesian Rotation. Nah, itu tuh kegiatan-kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler kalau di Indonesia. Jadi mereka itu biasanya 2 kali seminggu untuk 2 kelas. Nah, itu tuh dibagi ke kelompok-kelompok kecil lagi. Ada yang belajar tari, ada yang belajar seni seperti musik, kemudian ada juga yang belajar memasak. Jadi mereka mengetahui kosakata itu secara langsung praktik itu, tidak diterjemahkan. Jadi membuat lingkungannya itu seperti benar-benar berada di Indonesia. Kemudian juga bisa berkebun dan juga ada kelompok seni yaitu misalnya art. Jadi mereka membuat wayang, mereka menggambar hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia. Nah, ini adalah contoh RPP yang ada di Benalla P12 College, disusun oleh gurunya. Jadi dimensi-dimensinya ini 2 jam pelajaran per minggu. Biasanya orang-orang itu cuma 1 jam pelajaran, tapi mereka 2 kali. Lihat, mereka lebih ke komunikasi. Jadi tidak belajar secara penilaian yang tertulis, tapi mereka lebih ke hasil apa nih yang bisa dibunyikan, seperti misalnya mereka lancar berbicara pisang atau yang lainnya, seperti itu. Nah, unit-unit kerjanya juga sangat simpel ya, seperti ada salam, seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kemudian ada angka dan warna. Dan juga di sana itu ada perlombaan sayembara lisan atau perlombaan lisan untuk siswa-siswi satu negara bagian Victoria. Nah, kita bisa lihat fokusnya bersosialisasi, refleksi, dan pemahaman. Bisa kita lihat penilaiannya, ada formatif, ada sumatifnya, bisa kalian baca ya. Nah, di sini karena saya itu membuat modul yang untuk anak-anak yang masih tingkatnya sangat rendah, jadi bentuk modulnya itu elektronik. Pemilihan kosakatanya ini berdasarkan teori dan profil pembelajaran ketika saya masih di sana. Kerangka modulnya itu ada urutan isi dan konten. Ternyata budaya di Indonesia dan budaya di Australia itu membuat konten-kontennya itu berbeda. Nah, pemilihan kosakatanya saya mengambil dari Rahmawati. Dia punya 30 ruang lingkup kosakata yang dikuasai oleh anak-anak prasekolah. Ini dia ya teman-teman. Ada nama-nama diri, jadi nama-nama teman atau kekerabatan seperti ayah, ibu, kakek, nenek. Kemudian ada perlengkapan diri.
baju, tas, kotak makan, tempat air minum, jenis-jenis binatang, kekerabatan, barang elektronik, bagian tubuh, dan lain-lainnya. Bisa kalian lihat dan bisa kalian jadikan referensi ketika kalian ingin membuat bahan ajar untuk anak-anak yang usianya prasekolah. Karena sebenarnya BIPA untuk anak-anak di sekolah internasional itu banyak di Indonesia, tetapi kurang dilirik. Kebanyakan peserta BIPA itu universitas. Kenapa? Karena terkenalnya di universitas. Padahal di sekolah-sekolah internasional itu mereka sudah mempelajari BIPA sebagai bahasa keduanya ya teman-teman. Sehingga saya pikir kalian itu akan lebih berpotensi dan bisa mengembangkan, bahkan kurikulumnya yang pasti di Indonesia itu belum ada yang untuk siswa sekolah. Nah, ini dia unit kerja semester 1 yang ada di Australia, seperti salam sapa, badan saya, angka, warna, keluarga, makanan, buah, binatang, ruang kelas, dan pakaian. Ini urutannya berbeda dengan kita budaya Indonesia. Nanti saya lihatkan yang hasil modul saya ya. Nah, ini dia pengenalan modulnya. Jadi modul saya ini bilingual. Jadi ada bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Jadi guru-guru juga bisa menggunakannya secara mandiri, tidak harus didampingi kita. Bahkan orang tuanya di rumah pun bisa mengajarkan anaknya bahasa Indonesia. Nah, saya membuat bahan ajar ini menggunakan Canva. Kemudian saya menggunakan flat icon dan saya menggunakan Microsoft Publisher. Nah, komponennya itu ada banyak. Ada kartu gambar, permainan bingo, ada lembar-lembar kerja yang mungkin ada 1 sampai 5 lembar kerja ya teman-teman. Nah, lihat, kita bisa lihat temanya. Pertama itu temanya kita salam, kemudian badan, keluarga, pakaian, warna, angka, buah, binatang, ruang kelas, makanan, dan minuman. Jadi kalau orang Indonesia itu biasanya hal yang lebih dekat dengan kita dulu. Ternyata situasi di Indonesia dan Australia itu berbeda. Jadi kalau di Australia itu karena pemerolehannya itu di sekolah, jadi hal-halnya itu lebih dekat dengan sekolah. Sedangkan yang di Indonesia lebih dekat dengan keluarga dulu, seperti itu. Nah, ini dia modul temanya. Yang pertama itu angka ya. Jadi ini ada flashcard yang saya buat. Jadi nanti itu flashcardnya itu akan bisa digunting atau dimodifikasi ukurannya sesuai kebutuhan teman-teman sendiri, seperti itu. Bisa juga dijadikan media ajar gitu. Jadi nanti anak-anak itu akan menyambung, oh ini angka 1 gitu. Mereka akan diperdengarkan, diulang-ulang, kemudian mereka akan mengetahui kalau oh angka 7 itu yang warna pink dan bentuknya seperti itu. Jadi mereka itu tidak belajar tapi merasakan pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Seperti ini juga ada bingo. Nah, bingo ini nanti bisa dimainkan. Misalkan kita sebut 3, nanti mereka memberikan tanda di angka 3 itu. Lalu misalkan nanti kita bilang 8, berarti hampir jadi bingo kan. Kemudian misalnya kita sebut 10, dan mereka bisa mengatakan bingo, berarti mereka sudah mendapatkan 3 garis secara utuh ya. Nah, selain itu, ada juga petunjuk aktivitas yang saya buat. Misalkan ada aktivitas kedua, gunting lalu tempel, sehingga mereka itu mudah memahami langkah-langkah pembelajarannya. Ketika mengajarkan juga, bisa orang tua itu mendampingi secara mandiri, tidak harus di sekolah. Ini sangat relate dan membantu ketika pandemi itu mengganggu kita semua di dunia. Nah, ini contoh lembar kerja yang kedua. Jadi dari lembar angka yang ini, nanti ditempel dengan yang ini. 1, 2, 3, itu setelah proses. Kemudian ada juga kemampuan yang lainnya, kemampuan membuat garis. Karena anak prasekolah itu membutuhkan motorik yang belum lancar seperti kita ya. Jadi mereka membuat garis, nanti juga hal-hal ini bisa diwarnai mereka.
Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya tentang bahan ajar atau berkolaborasi, atau mungkin ingin membuat bahan ajar juga nih untuk siswa-siswanya atau untuk penelitian nanti bisa, saya sangat senang bisa membantu kalian. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Teh Devi atas paparannya, sangat menarik dan bermanfaat sekali mengenai bahan ajar. Tadi sempat disinggung pengertian dari bahan ajar bahwa bahan ajar itu sekumpulan informasi terkait pembelajaran yang isinya mulai dari materi ajar, kemudian media yang digunakan, sampai evaluasi pembelajaran. Tadi pun Teh Devi sudah memperlihatkan modul yang Teh Devi buat sangat menarik dan bagus sekali ya Teh, modul Jelajah Indonesia. Dan Teh Devi mengajak kita untuk berkolaborasi atau diskusi. Oke, teman-teman, Bapak Ibu silakan apabila ada yang masih penasaran mengenai bahan ajar, ada yang ingin ditanyakan, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau menulisnya di kolom komentar. Oke, sudah ada pertanyaan Teh dari Latifah Hoyrunisa. Selamat siang Teh Devi. Mungkin pertanyaan saya sedikit dari of the box dari materi untuk menjadi seorang BIPA. Apakah harus lulusan pendidikan bahasa Indonesia? Apakah lulusan bahasa Indonesia murni bisa menjadi seorang pengajar BIPA, dan untuk menjadi seorang pengajar BIPA harus menempuh S2. Oh, ini agak di luar materi yang disampaikan oleh Teh Devi. Tapi mungkin kita bisa menanggapi hal tersebut. Oke, terima kasih Melda. Terima kasih Latifah pertanyaannya, walaupun sedikit out of topic ya. Tapi untuk menjadi seorang pengajar BIPA itu kita tidak harus dari pendidikan bahasa Indonesia sebenarnya ya. Tapi dibutuhkan pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Seperti itu. Bisa saja salah satunya dengan mengikuti seminar-seminar yang kita buat ini. Jadi kalian kan punya pengetahuan nih tentang BIPA, walaupun tidak sebanyak teman-teman yang belajar di BIPA. Tapi ketika kita rajin mengikuti seminar, kita bisa berjejaring dengan teman-teman, peluang itu pasti ada. Dan kalau bahasa Indonesia murni, dia bisa juga dengan hal sama yang saya jelaskan sebelumnya. Terus untuk menjadi seorang pengajar, apakah harus menempuh S2? Tidak harus menempuh S2 ya. S1 pun sudah banyak yang menjadi tutor-tutor BIPA di luar negeri. Justru waktu itu saya dan teman-teman berkesempatan ke Australia itu, programnya itu untuk fresh graduate S1 yang belum memiliki pengalaman banyak-banyak gitu. Nah, dan itu juga kalau itu kan untuk Victoria. Kalau untuk Victoria itu kerjasamanya kebetulan dengan Fakultas Bahasa dan Sastra di UPI. Tetapi kalau untuk di Western Australia itu sangat terbuka untuk umum. Jadi kalian semua yang masih fresh graduate dan baru lulus S1, jika kalian punya sertifikat pendukung seperti seminar ini, kalian bisa mendaftar, atau pengalaman kerja menjadi tutor, itu dapat mengikuti program seperti kami, tapi di negara bagian lain di Australia, di Western Australia, seperti itu. Semoga ini ya menjawab pertanyaan Latifah. Ya, terima kasih Teh Devi atas jawabannya. Jadi untuk pengajar BIPA itu tidak harus dari lulusan pendidikan bahasa Indonesia, dari jurusan lain pun bisa ya Teh. Dan pertanyaan selanjutnya dari Kak Di, intern copywriter, boleh dinyalakan suaranya. Ya, silakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Selamat siang Kak. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan yang luar biasa begitu. Saya izin bertanya kepada Kak Cynthia. Tadi kan Kakak memaparkan mengenai bahan ajar yang lebih ke kosakata begitu. Jadi saya ingin bertanya bagaimana dengan bahan ajar untuk siswa BIPA dalam
skill menyimak begitu. Apakah eh, eh, apakah ketika membuat bahan ajar untuk pembelajaran menyimak kepada siswa BIPA itu lebih baik bentuknya audio saja atau audio visual, karena kadang-kadang kan ketika siswa mempelajari atau menyimak itu kadang terdistraksi dengan visual. Dan dalam pengalaman kakak seperti apa, dan apakah motivasi siswa dalam mempelajari bahasa itu juga memengaruhi proses pembuatan bahan ajar kakak? Apabila iya, bagaimanakah eh, bagaimanakah proses pembuatan bahan ajar yang dipengaruhi oleh motivasi siswa tersebut? Mungkin itu Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih di pertanyaannya. Suara saya terdengar ya? Oke. Jelas, Kak. Oke. Nah, untuk yang pertama tadi, kalau mendengarkan apakah visual atau bagusnya audio visual, itu semua tergantung dari karakteristik siswanya ya. Ada siswa yang lebih fokus ketika dia hanya mendengarkan, misalkan dengan mendengarkan lagu lewat headset. Tapi biasanya sih pembelajaran bahasa itu terintegrasi, jadi tidak hanya satu kemampuan saja. Seperti misalkan kita mendengarkan lagu nih ya, biasanya kita itu pakai missing lirik. Jadi udah ada kertas dengan teks lagu, kemudian liriknya itu yang hilang kita isi. Berarti kan itu secara tidak langsung mereka membaca dan mendengarkan seperti itu. Jadi mereka tahu tuh, oh tulisannya itu seperti ini, seperti itu. Nah, kalau audio visual itu mungkin lebih membantu untuk teman-teman yang sebenarnya di prasekolah itu. Mereka itu jadi belum bisa membaca sebenarnya. Anak prasekolah itu membaca bahasa Inggris saja sudah susah ya untuk yang di Australia. Bahkan misalkan orang Korea yang ke Indonesia, mereka itu susah kan karena kita itu jenisnya itu beda. Kalau mereka itu tidak punya D, E, F, I, mereka itu tidak punya satu kata. Jadi kata mereka itu seperti suku kata, dua kata. Jadi mereka itu sangat sulit untuk belajar alfabet seperti kita gitu, karena berbeda budaya dan berbeda cara bahasanya. Nah, mungkin itu lebih ke audio visual. Jadi mereka juga bisa melatih bagaimana pronunciation ya, atau bagaimana pengucapannya itu, sehingga kalau kita belajar mengajar lebih baik ada gambarnya, jadi tergambar di otak. Terus kita berbicara pisang atau video pisang gitu. Oh, itu gambar pisang dan itu bunyinya seperti pisang. Jadi mereka itu tidak melihat tulisannya, sebenarnya hanya mendengar dan melihat gambarnya seperti itu. Apalagi untuk siswa-siswa yang prasekolah. Terus ada pertanyaan yang belum saya jawab, deh, atau bagaimana? Yang ini Kak, yang pengaruh motivasi dalam pembuatan bahan ajar, itu lagi satu Kak. Oh iya, kalau pengaruh motivasi itu biasanya sangat penting ya dalam bahan ajar. Jadi kita harus tahu tujuan pembelajar kita ini untuk apa. Apakah misalkan biasanya saya itu mengajar untuk siswa ACICIS. Siswa ACICIS itu program dari Australia, itu untuk orang-orang yang mau S2 atau sedang S1, tapi mereka itu punya penelitian seperti HI. Jadi mereka itu anak-anak internasional yang ingin tahu isu dan ingin menyelesaikan isu-isu sosial yang ada di Indonesia. Nah, biasanya mereka lebih termotivasi untuk belajar topik-topik yang relevan sama bidang keahlian dia. Misalnya dia di bidang wawancara untuk masalah aborsi, seperti itu, masalah kesehatan. Dia akan lebih senang ketika topiknya itu berhubungan dengan tujuan dia. Saya ingin wawancara, saya ingin belajar tidak formal, saya ingin mengetahui bahasa-bahasa yang tidak formal, walaupun dia itu masih di level yang level pemula ya, tapi dia itu senang loh belajar bahasa-bahasa gaul. Jadi saya juga sering kaget ketika dia baru masuk kelas gitu. Terus dia bilang kayak gini ke saya, Devi, gue hari ini ketemu teman-teman gue. Gitu kan. Oke, tapi
Jadi kita juga harus menanggapinya dengan bahasa gaul gitu, bahasa yang oh jadi lu nongkrong sama teman-teman kayak gitu. Apa itu nongkrong? Nongkrong is hang out seperti itu. Jadi dia lebih senang termotivasi gitu ketika mengetahui bahasa-bahasa gaul karena dia senang gitu berteman dengan orang-orang yang ada hubungannya sama dia. Kemudian dia misalnya dia suka pencinta alam, dia pengen nongkrong sama anak-anak mapala gitu kan, sehingga kalau bahasanya itu resmi dia diketawain gitu. Terus dia bilang, saya nggak mau diketawain, saya pengennya bisa berbaur dan saya mengerti bahasa mereka gitu. Jadi kan ada insecure-nya juga ya, ada ketakutan yang ketika ternyata pas dia nggak ngerti, oh ternyata lo nih ngomongin gue udah dipelajarin nih sama Bu Devi di kelas gitu. Jadi kadang dia juga kayak curhat atau mengadukan hal-hal yang kenapa ya misalnya nggak ada yang mau temenan sama saya atau apa, gimana cara saya berkomunikasi dengan teman-teman biar apa yang saya pelajarin di kelas itu bisa langsung saya gunakan, seperti itu deh. Oke, terima kasih Teh Devi atas jawabannya. Tapi sedikit menyambung Teh Devi karena tadi Kak Adi bertanya tentang menyimak, bahan ajar untuk menyimak. Di sini ada pertanyaan dari Hazia. Kalau bahan ajar yang berbasis web untuk menyimak itu gimana ya? Bahan ajar yang berbasis apa, sayang? Web. Oh, bahan ajar menyimak yang berbasis web. Itu bisa saja ya dari website itu. Oh, saya juga pernah loh mengembangkan bahan ajar secara mandiri di tahun 2020 ya. Itu dengan Unpar Plus. Jadi itu seperti online-nya Unpar Plus gitu. Jadi seperti ruang guru gitu ya. Mungkin bisa saya share ke teman-teman ya. Tunggu. Nah, ini tuh adalah best survival hack in airport ya. Jadi kalau orang bule pertama kali ke airport, terus mereka nggak tahu nih harus apa, kalian bisa secara mandiri les di sini. Jadi saya itu membuat, nah pertama pasti mereka ke imigrasi kan, terus ketemu petugas bandara. Di dalam sini ada situasi-situasi, di website ini ada situasi-situasi video yang menggambarkan kenyataan yang ada di bandara, sehingga teks-teksnya juga kontekstual dengan keadaan di bandara. Kemudian setelah sampai itu biasanya kita butuh handphone, kemudian aduh lapar nih, jadi kalian bisa beli keperluan umum, keperluan-keperluan seperti apa yang misalnya sendal jepit atau makanan, kemudian pasti naik ojek. Dan sekarang itu sudah ada Gojek kan, jadi di dalam sini juga ada aplikasi-aplikasi dan gimana sih kita manggil abang Gojek gitu. Jadi di sini tuh basisnya web, tapi kalian itu akan disajikan video-video yang mengarahkan dan pronunciasi. Pengucapan-pengucapan yang akan membantu kalian dalam berkomunikasi. Seperti itu, kira-kira. Oke, terima kasih Teh Devi. Iya, saya mau menambahkan juga, kalau di Australia itu ada language online ya. Di situ banyak bahan ajar secara gratis dibagikan untuk kita sebagai referensi mengajar juga gitu. Jadi bisa ada project apapun di dalam situ, jadi language online itu buatan Australia itu sangat membantu kita dalam referensi kita membuat bahan ajar. Bahkan dari pemerintah Indonesia sendiri udah ada ya buku kita itu secara websitenya udah ada, kemudian bukunya udah ada, kemudian pendukung-pendukung seperti menyimak dan lain-lainnya itu bisa diakses secara gratis itu oleh pemerintah. Seperti itu teman-teman. Ada lagi? Oke, terima kasih Teh Devi atas jawabannya. Sangat lengkap sekali ya.